semua. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu saudara saya dari Maya. Beliau adalah teman sejati saya dulu waktu kita seperjuangan ya Kang Den ya. Waktu kita di PT Martindo Sukabumi ya. Beliau adalah pejuang keras, betul-betul pejuang keras ini. Karena saya tahu persis sejarahnya dulu itu. Sempat juga beliau bercerita pernah jadi pembunuh juga. Aduh. Inilah super perjuangan, emang betul super. Karena orang yang berkualitas itu adalah orang yang betul-betul pernah mengalami hidup sengsara. Amin, amin. Betul. Buat pribadi saya itulah orang yang super. Karena ketika orang itu pernah mengalami hidup sengsara, dia akan tahu pada dirinya sendiri kan. Ya, betul. Sehingga meskipun nanti menjadi orang yang besar, dia akan selalu merasakan apa yang dirasakan masyarakat kecil. Betul. Nah itu. Mudah-mudahan Kang Den ini nanti ke depan bisa lebih besar lagi. Amin. Nah, sementara pun yang sedang berjalan dulu beliau sebagai pekerja di Martindo bersama-sama dengan saya. Ya. Sekarang dia sudah punya rumah, punya bengkel juga. Itulah salah satu bukti di antaranya Kerja kesuksesan. kerasnya. Karena hasil kerja keras. Nah, kesuksesan menurut saya itu adalah ketika seseorang mulai dari kecil mengalami kesengsaraan dan bisa tumbuh lebih besar lagi, karena sesuai fakta bukan cerita. Hampir rata-rata kalau definisi sukses itu hampir rata-rata orang itu hanya sebatas omongan saja, kadang-kadang tidak dilihat dari sejarah ke belakang, latar belakang. Tapi karena saya sendiri tahu perjuangan beliau seperti apa, sampai beliau jujur aja ini mah curhatan waktu dulu ini beliau sempat juga kenapa ini hidup sengsara kayak gini. Itulah. Sehingga dulu ya Kang Den ya, saya memberikan satu syarat, apapun sejelek apapun di mata Tuhan, yang namanya orang tua itu tetap kemuliaannya itu di mata anak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga pemikiran itulah yang diputar sehingga Kang Den bisa melaksanakan apa yang dulu itu kita sharing kasih saran, sehingga itulah modal awal yang paling utama. Ingat Kang Den, betul kan? Dulu teh waktu kerja di bengkel teh berapa tahunan? Kalau saya kerja di bengkel sekitar 3 tahun. 3 tahunnya. 3 tahun kurang. Dan alhamdulillah dari sana banyak pelajaran hidup juga. Ya, berkahnya bisa saling kenal sampai dekat, jadi teman dekat. Bahkan beliau ini juga salah satu motivator ya buat saya, motivasi hidup. Dari samping sahabat juga bisa dikatakan guru lah. Tidak boleh Pak, ini tidak boleh. Itu pelanggaran soalnya tauhid. ceramah wae. Pelanggaran tauhid itu. Di dalam ilmu tauhid itu tidak ada istilah guru adanya di dalam ilmu tauhid. Dan alhamdulillah kemarin juga pas waktu Kang Yoyo Sambil ngopi sambil ngopi. Si Kang Yoyo ngasih kabar, Den, alhamdulillah katanya beliau terpilih jadi kepala desa di Desa Monjo ini dan diamanati mungkin untuk periode sekarang berapa tahun? Sampai 2026. Ya, 2026 alhamdulillah. Tapi jujur dalam hati saya nggak kaget-kaget amat gitu. Maksudnya karena memang udah tahu sepak terjang beliau ini yang memang pantas, maksudnya jiwa leadernya dan kepedulian sama teman aja sama kita, dia itu bener-bener care. Dan memang warga-warga desa itu memang memerlukan jiwa leader seperti beliau ini. Di samping masih muda, jadi pikirannya lebih inovatif. Dulu waktu di perusahaan juga beliau pernah menciptakan mesin ya kalau nggak salah.
beras kan? Mesin openan beras, Padi. Openan Jadi bagaimana si beras itu Oh itu mah yang bukan openan yang buat beras mah itu mah isi ya? mesin poles beras. Mesin poles beras. Bagaimana si beras yang tadinya mungkin jelek ya, dipoles jadi beras yang kualitas bagus. Sekarang mesinnya mungkin sudah ada di mana. Nah itulah sekelumit kisah lah. Ya. Tapi alhamdulillah kan Ya. ya dalam perjalanan waktu demi waktu dulu kita asalnya itu beranjak dari pejuang betul pejuang lahir dari bawah. Tapi kita seperjuangan mulai dari Kang Ben terus Kang Haris. Ya. Halo Kang Haris, terus Andi, halo. Nah, dia juga sama lah pejuang keras bersama-sama. Ya, alhamdulillah ketika saya lihat juga keadaan sekarang, Ya. Kang Haris juga sudah mulai ada peningkatan. Masih jalan bengkel. Masih jalan, kami juga sama. Sekarang kami sama kan, kami juga di Sukabumi. Yang mudah-mudahan untuk teman-teman, untuk para penonton, jangan ragu akan kualitas beliau. Amin. Beliau orang baik loh. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah. Kang Yoyo, dulu kan basic beliau ini memang dulunya juga nggak terlalu fokus di pemerintahan. Mungkin beliau hanya sebatas jadi ketua Karang Taruna ya di desa Munjul ini. Tapi sekarang alhamdulillah masyarakat Munjul mempercayakan beliau sebagai kepala desa. Itu sempat kalau Basundana mah ngatong gitu. Oh pasti. Kumaha carana ieu ngurus warga gitu. Tadina kan soalnya tukang riripuhan gitu. Kumaha tah? Tapi begini Kang Den ya, kita berbicara dari awal. Jujur, sebelum jadi kepala desa pun saya itu masih bekerja di bengkel. Betul. Di bengkelas. Dan hasil dari kuli itu saya pakai sebagian juga untuk kampanye. Dulu itu saya itu betul-betul modal nekat. Cuma punya uang di saku itu angka 3 juta untuk pencalonan. Nah, tapi nggak sempet ngejual bawang gitu sawah. enggak. Alhamdulillah nggak sampai ngejual. Ini masih ada, masih utuh. Lauk-laukna makanya lauk-laukna sih karena. Tapi bukan berarti habis 3 juta ya. 3 juta. Tahu sendirilah, semua teman-teman juga bisa tahu dengan situasi dan kondisi ketika seseorang sudah masuk ke ranah politik. Ya. Itulah warisan nenek moyang masalah politik. Resiko. Tapi saya yakin cuma ada satu pesan dari amanat dari orang tua saya dulu itu, ketika ingin mencapai sesuatu catatannya cuma satu. Apa? Kalau di bahasa Sunda kena kade ngagiclek paniatan. Bukan berarti beginilah, masalah itu hal baik dan buruk yang sebenarnya itu yang berhak menilai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Nah secara syariat manusia kan, tapi kembali lagi ketika kita berbicara yang sebenar-benarnya, meskipun dipandang manusia itu jelek, tapi ketika kita bisa menempatkan etikat atau niat kita kepada tujuan yang baik, mudah-mudahan itu jadi nilai ibadah. Ya. Meskipun itu dipandang jelek. Ya. Terlepas dari pro dan kontra pasti ada aja ya. Wah, pro dan kontra. Ingat saya dulu itu pernah, mungkin bisa dibilang masyarakat salah satu masyarakat. Kan itu sudah tradisi ya, kalau misalkan ada pencalonan itu orang itu berbondong-bondong. Ya. Betul kan? Betul. Ada yang niatnya usaha, hanya memanfaatkan, sehingga datang seorang masyarakat, judulnya itu ingin mendukung saya, tapi dengan catatan dengan satu syarat, saya ingin jualan karena tidak punya modal. Bisa enggak Bapak memberikan modal untuk saya sehingga nanti saya beserta dengan keluarga akan memilih saya? Bilangnya begitu Pak Den. Nah saya kembali lagi ingat
amanat dari orang tua, awas ngejiclek paniatan katanya. Nah sehingga saya meskipun itu pada waktu itu punya uang, punya milik, ketika saya panggil, ketika kita sepakat dengan satu syarat, oke, saya kasih kamu uang 200.000 untuk modal. Tapi dengan catatan, saya kasih syarat juga, catatannya apa? Kamu secara pribadi jangan pernah memilih saya. Itu dalam sumpahnya. Dan saya sumpah orang tersebut. Nah itulah. Terus suaranya lumayan tuh hilang. Nggak tahu. Ya silahkan aja. Karena saya berpikir beginilah. Ketika sesuatu yang positif itu tidak mungkin akan senyawa dengan yang negatif. Betul. Yang positif pasti positif. Ketika seseorang dalam situasi masa kampanye, ketika meminta imbalan, apakah tulus atau tidak, itu silahkan jawab. Saya tidak mau ini dicampur adukan, sehingga lebih baik saya pisah aja. Jadi jangan sampai ada amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai ada keterikatan gitu intinya. Ya silahkan saja, tapi saya sumpah, dia disumpah oleh saya, jangan sampai memilih saya. Nggak tahu dia mengarahkan keluarganya atau saudaranya, saya nggak tahu. Cuma itulah janji saya dulu itu. Nah Lur, beliau juga punya akun YouTube ya, nama akun YouTube-nya Desa Munjul Cilaku. Desa Munjul Cilaku. Nanti bisa ditonton, disimak, supportnya juga di YouTube beliau Desa Munjul ya, Desa Munjul. Dan di akun tersebut ada sitkomnya juga ya, Kang? Ada sitkom. Ada sitkom untuk hiburan, sekedar nonton, bisalah buat kita naonnya ngaranna teh melepas lelahnya. Iya. Melepas lelah ya. Boleh. Jadi kegiatan-kegiatan desa di Munjul itu sebagian ada didokumentasikan sama YouTube yang Desa Munjul itu. Nanti boleh di subscribe ya, Lur. Terima kasih Kang Den. Ya. Ya begini Kang Den, sekarang Kang Den aktivitas masih berjalan kan? Berjalan, alhamdulillah. Alhamdulillah beliau juga salah satu orang atau di bidang bengkel yang betul-betul profesional di dalam pekerjaannya. Amin. Yang pertama saya recommended masalah amanah untuk masalah biaya berkaitan dengan materi keuangan. Terus di masalah kualitas, saya jamin, saya berani nyadu si Kabupaten Cianjur masalah kualitas. Amin, Alhamdulillah amin. dia bagus. Masalah harga juga bisa bersaing. Tapi kalau masalah harga kan relatif ya Kang Den. Ya. Ya mungkin lah orang punya kualitas bagus Ya. gitu, tapi kita ngasih harga yang semurah-murahnya, nggak mungkin. Duit mah apaleun benernya. Apaleun duit. Duit apaleun. Apaleun. Nah itulah sejarah beliau bersama-sama dengan saya. Dulu kita muncek bahasa Sunda masa uluk sak minum sak gebruk sare oge. Nah alhamdulillah beliau silaturahmi ke sini, dan saya pun pernah bahkan sering juga dan ya main ke sana ke Cibeber. Mungkin karena saya ada kebutuhan atau gimana, kita tetap jalin silaturahim bersama beliau. Nah terus kita sharing-sharing juga bagaimana caranya bisa menjalani kehidupan ini lebih baik secara seimbang, bagaimana untuk menuju sebuah cita-cita dan tujuan. Nah, alhamdulillah beliau datang ke sini, saya juga senang. Nah untuk rekan-rekan yang lain, harapan dari saya Kang Den, jangan pernah memandang dari satu sisi sudut pandang. Betul. Contoh, saya sekarang jadi kepala desa. Sebelum membuktikan persepsi negatif yang ada di dalam pikiran, jangan pernah terombang-ambing dan terbawa opini. Maksudnya begini, kadang-kadang ketika mendengar cerita dari orang lain, sebagian lama harus jadi kepala desa, sombong, inilah itulah. Nah kadang-kadang yang terdengar oleh telinga itu dalam sebuah kepemimpinan itu seperti itu kan? Yang terdengar itu hanya sebuah kejelekan. Nah padahal pada kenyataannya, contohlah dulu sebelum saya betul-betul duduk di pemerintah,
saya itu orang yang betul-betul fanatik terhadap pemerintah. Jujur. Ya. Setelah masuk ke pemerintah mulai saya sadar, apa mungkin bagian dari pemerintah itu punya tujuan jelek semuanya, apalagi atas nama pemerintah. Beda lagi kalau oknum per individu. Ya. Nah sementara kesan yang timbul itu, yang muncul itu seperti itu. Karena saya yakin, apalagi kita umat beragama Islam, sejelek-jeleknya Islam di situ tertanam nurani. Meskipun orang berbuat jahat, kadang-kadang ada bahasa agama mah ada kelah. Bagaimana caranya untuk mempertahankan diri. Nah sehingga ingat pepatah Mario Teguh, bagaimana caranya meskipun banyak orang memandang orang tersebut negatif, bagaimana caranya kita sebagai manusia bisa membelokkan atau bisa mengganti, bagaimana caranya sehingga pandangan itu menjadi positif. Ingat yang Ben, kalau misalkan ada salah satu orang itu pemabuk, penjudi, pencina, bahkan pencuri, kadang-kadang di satu kampung dianggap hina kan Ben. Orang berpikiran pasti negatif semuanya. Kalau kita berpikiran negatif, merendahkan orang tersebut, menghinakan orang tersebut, apa manfaatnya untuk diri aja? Ya. Apa manfaatnya? Bukan berarti mendukung. Itu harus digarisbawahi, bukan berarti mendukung. Tapi ketika terus kita terombang-ambing oleh situasi opini, apa manfaatnya? Ingat Maria Teguh, kenapa kita tidak berpikir begini? Kenapa orang tersebut mabuk? Kenapa orang tersebut judi? Kenapa orang tersebut mencuri? Kalau di bahasa agama itu ada asbabun nuzul, ada sebab dan akibat. Kenapa tidak digali penyebabnya? Nah sehingga kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nah yang maksud saya itu seperti itu, Nadia. Itu salah satu contoh bagaimana caranya memandang kehidupan orang lain. Ketika yang namanya opini miring atau negatif, ketika semua orang terpengaruh, ini yang akan dipancarkan itu energi negatif. Sehingga ketika pancaran energi negatif yang timbul, yang tumbuh, nah itulah yang kalau bahasa adab yang akan turun. Musibah turun, kesengsaraan turun. Jadi kadang-kadang ngobrol aja beliau mah teu ka hati, kadang-kadang sok rada puyeng gitu balik ka imah. Gitu kan. Ya emang ya kalau saya pribadi, yang lain juga tahu, teman-teman, kalau saya pribadi dari dulu suka hobi itu menjadi orang yang pemikir. Bagaimana caranya kita mengenali diri sendiri. Capek untuk mengenali orang lain. Untuk diri sendiri juga belum kenal, apalagi untuk orang lain. Makanya untuk yang di luar diri kebanyakan kita hiraukan aja, jangan sampai kita terpengaruh. Nah kembali lagi ke laptop. Nah ini tentang perjalanan itu. Sekarang Kang Den mulai main di YouTube juga. Ya alhamdulillah. Terus dengar juga, cuma belum bisa dicairkan. Tapi sudah ada nilai angka. Mudah-mudahan juga nanti masyarakat Munjul, Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur juga bisa mendorong, bisa membantu Kang Deden juga. Amin. Akun YouTube-nya apa? Pelangi Story. Bisa bersama-sama saling bantu. Karena kita sesama manusia, apalagi satu agama, satu ras Sunda. Meskipun tidak punya uang, Kang Den, kita subscribe dan kita tonton. Eta ganjaran. Kan ukur curug. Ibadah ke curug. Ibadahnya ke curug. Teu kudu ngaluarkeun materi gitu. Ya mudah-mudahan nanti para penonton juga tergugah hati ya. Siapapun orangnya, ketika kita satu agama, meskipun beda agama, kalau kita berbicara kemanusiaan, kita tetap harus saling menyayangi. Betul. Selama tidak merugikan orang lain dan merusak
tatanan agama masing-masing. Kita hidup berdampingan, itulah kerukunan menurut saya pribadi. Nah, mudah-mudahan para penonton semuanya juga berbondong-bondong untuk subscribe dan tonton YouTube-nya Kang Deden.